Baik, selamat siang Pak Wayan Suandi, kemudian teman-teman CGP, Ibu Putu Aryani dan Bu Wayan Ami. Untuk hari ini kita akan melaksanakan praktik coaching, di mana praktik coaching ini terdiri dari 3 kasus, kemudian masing-masing CGP harus memerankan perannya sebagai coach, coachee, dan pengamat. Oke, untuk selanjutnya kita akan lanjutkan dengan kasus 2, di mana Dewayu sebagai coachnya dan Ibu Ami sebagai coachnya, dan saya sendiri sebagai pengamatnya. Pak Wayan, kami akan melanjutkan sesi yang kedua yaitu kasus 2. Untuk waktunya 30 menit dari sekarang, yang persilakan Ibu Dewayu dan Ibu Ami. Bisa dimulai. Halo Ami, bagaimana kabarnya hari ini? Kabar saya baik, Bu Guru. Apakah Ami dalam keadaan sehat? Iya, Bu, saya sehat, Bu. Apakah Ami sudah sarapan sebelum berangkat ke sekolah tadi? Sudah dong, Bu. Saya sarapan nasi telur, Bu. Iya. Ami, Bu Guru sempat memperhatikan ekspresi Ami. Mengapa ekspresinya seperti itu? Ada apa, Ami? Nggak ada apa-apa, Bu. Nah, di sekolah, Ami memiliki ibu guru sebagai orang tua kedua. Lebih baik Ami bercerita kepada Bu Guru. Apakah Ami tidak percaya kepada Bu Guru? Tentu saya percaya sama Bu Guru. Baik, maukah Ami mengobrol dengan Bu Guru dan menceritakan apa yang Ami rasakan atau alami? Iya, Bu, saya mau, Bu. Sebelumnya, apakah Ami diganggu oleh teman-teman di sekolah? Tidak, Bu Guru. Teman-teman saya semuanya baik ke saya, Bu. Oke. Ataukah Ami mengalami gangguan-gangguan ketika di rumah? Nggak ada, Bu. Sama sekali nggak ada gangguan di rumah. Baik. Ami sebenarnya akhir-akhir ini Bu Guru semakin sering memperhatikan Ami ketika di sekolah. Apakah ada sesuatu yang mengusik pikiran Ami? Iya, Bu. Ini saya memang sedang ada beban pikiran, Bu. Apakah Ami sedang memiliki masalah atau ada sesuatu yang terjadi pada diri Ami saat di sekolah? Iya, Bu. Ini memang sedang terjadi sesuatu di sekolah, Bu. Dan itu menyita pikiran saya akhir-akhir ini. Baik, Ibu akan mendengarkan cerita Ami. Kira-kira apa yang bisa Ibu bantu untuk Ami? Saya ingin mendapatkan solusi, Bu, dari apa yang mengganggu pikiran saya akhir-akhir ini. Apa yang Ami inginkan dari hasil mengobrol-ngobrol kita hari ini? Nah, saya itu ingin gini, Bu. Ingin, mengetahui penyebab dari apa yang terjadi pada saya akhir-akhir ini, Bu. Oke, lalu apakah ada lagi, Ami? Gini sih, Bu, intinya saya tuh butuh teman ngobrol, Bu. Karena dari waktu lalu, saya sudah ingin menceritakan apa yang saya rasakan akhir-akhir ini, Bu. Baik, terlebih dahulu, coba ceritakan ke Ibu Guru. Apa yang Ami rasakan saat ini?
Nah, saya tuh gini Bu, saya merasa nggak nyaman mengikuti salah satu mata pelajaran seorang guru di sekolah, Bu. Siapa guru tersebut? Pak Putu, Bu. Oke, apa yang membuat Ami merasa tidak nyaman? Saya itu merasa selalu kena sindiran, Bu, dari Pak Putu. Karena tidak mau ikut les privatnya, di kelas saya terus merasa disindir sama bapaknya itu. Oh, jadi Pak Putu mengadakan les privat khusus untuk mata pelajaran yang diajarkan? Iya, Bu. Bahkan saya merasa bahwa saya diperlakukan nggak adil, Bu, sama Pak Putunya. Apa yang membuat Ami merasa diperlakukan tidak adil? Gini, Bu, saya mendapat nilai yang kecil dalam ulangan jika dibandingkan dengan teman-teman yang les privat sama Pak Putu. Apakah Ami sudah mempersiapkan diri dengan belajar sebelum ulangan? Sudah dong, Bu. Saya selalu belajar dengan baik sebelum ulangan dalam mata pelajaran apapun, Bu. Atau apakah Ami kurang memahami materi yang diberikan oleh Pak Putu? Tidak, Bu. Saya memahami dengan baik materi yang Pak Putu. Bahkan saya selalu berlatih soal untuk mengasah kemampuan saya terhadap materi tersebut. Nah, sekarang bagaimana dengan teman-teman Ami yang lain? Apakah gaya belajarnya sama seperti apa yang Ami lakukan? Tidak, Bu Guru. Teman-teman hanya mengandalkan pembelajaran dari les dari Pak Putunya. Namun, mereka dapat nilai yang lebih baik dibandingkan saya. Baik, coba jelaskan ke Bu Guru, bagaimana proses pembelajaran Pak Putu selama ini? Sebenarnya Pak Putu itu membelajarkan dengan baik, Bu. Materi-materi yang diberikan mudah saya pahami. Namun, tetap saja nilai saya kecil pada mata pelajaran Pak Putu. Jadi, karena Ami tidak mengikuti les privat khusus mata pelajarannya Pak Putu, maka nilai Ami kecil. Selama ini, usaha-usaha apa saja yang sudah Ami lakukan agar dapat memahami materi pada mata pelajaran Pak Putu? Saya mendengarkan Pak Putu dengan baik ketika menjelaskan materi, Bu. Mencatat hal-hal yang penting sudah saya lakukan. Berdiskusi dengan teman-teman jika belum ada yang saya pahami juga udah pernah. Bahkan bertanya langsung kepada Pak Putu sudah saya lakukan apabila saya mengalami kesulitan, Bu. Baik. Kemudian bagaimana dengan mata pelajaran yang lainnya? Kalau pada mata pelajaran yang lainnya, saya juga melakukan hal yang sama, Bu. Dan tidak ada masalah dengan nilai-nilai ulangan saya. Oke, berarti Ami sudah mengetahui penyebabnya ya. Ami merasa tidak nyaman dan merasa tidak adil dalam pembelajaran Pak Putu. Apakah ada lagi yang Ami rasakan selain itu? Tidak, Bu. Itu aja, Bu. Kira-kira setelah mengetahui penyebabnya, apa yang akan Ami lakukan? Saya sih sudah memikirkan beberapa hal, Bu. Tapi saya masih bingung. Baik, kalau begitu, dari apa yang sudah Ami pikirkan, hal mana saja yang akan menjadi prioritas Ami? Gini, Bu. Pertama, saya akan menemui Pak Putu dan menanyakan langsung, Bu, apakah karena saya tidak mengikuti les privat ya beliau ngasih nilai saya selalu kecil.
kedua, saya akan berdiskusi dengan Pak Putu dan menyampaikan hal-hal yang membuat saya tidak nyaman ketika mengikuti pembelajaran beliau, Bu. Baik, langkah-langkah yang bagus sekali, Ami. Nah, kira-kira apakah ada lagi selain itu yang bisa Ami lakukan? Ya, Bu, saya juga akan minta Pak Guru agar dalam nilai itu lebih objektif, Bu. Nah, bagus sekali Ami. Bu Guru suka dan tertarik dengan apa yang Ami capai dari diskusi ini. Nah, apa dengan cara berdiskusi tersebut dapat membantu Ami dalam memecahkan masalah yang Ami alami? Iya, Bu. Dengan diskusi sama Pak Putu, saya harap sih nanti untuk selanjutnya saya bisa lebih nyaman dalam mengikuti pembelajaran Pak Putu. Nah, dari diskusi kita kali ini, apakah Ami bisa menceritakan kembali apa yang selanjutnya akan Ami lakukan? Iya, Bu. Saya akan membuat janji mungkin terlebih dahulu sama Pak Putunya. Kemudian meminta waktu agar beliau bisa melakukan diskusi bersama dengan saya. Ya, bagus sekali Ami. Bagaimana selanjutnya Ami? Hal apa yang paling cepat yang bisa Ami lakukan? Nanti saya akan menemui Pak Putu saat istirahat, kemudian membuat janji terlebih dahulu. Oke, kemudian kira-kira siapa yang dapat membantu Ami untuk menjalankan rencana aksi ini? Saya akan ngajak Dona deh, Bu, yang tidak ikut les privat juga, dan Ari serta Dena yang mengikuti les privat Pak Putu untuk berdiskusi bersama. Bagus sekali Ami. Bu Guru yakin Ami pasti bisa. Semangat selalu dan semoga lancar ya Ami. Ya, terima kasih Bu Guru. Bu Dewayu, ada yang ingin disampaikan lagi? Tidak Bu Putu. Oke. Terima kasih Bu Dewayu dan Bu Wayanami tadi sudah memerankan coaching dengan Bu Dewayu sebagai coachnya dan Bu Ami sebagai coachnya. Nah, dari pengamatan yang saya lakukan sesuai dengan model Tirta yang diterapkan oleh Bu Dewayu, jelas sekali sudah tampak di sana dari tujuan sudah terlihat sangat jelas. Di sana Bu Dewayu sebagai coachnya langsung menanyakan dengan pertanyaan, apa yang Ibu bisa bantu? Dan coachnya juga sudah mengarah langsung ke fokus masalah. Terlihat sekali tujuannya sangat jelas. Oke. Setelah itu yang kedua, dari identifikasi, sudah terlihat Bu Dewayu sebagai coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dengan umpan balik yang mengarah pada identifikasi masalah. Coach itu sudah mampu menyampaikan, menggali dari masalah-masalah yang dialami oleh coachnya, dan coach juga sudah mampu menyampaikan masalah yang ia rasakan. Seperti tadi Bu Ami sudah menyampaikan kalau masalahnya itu merasa tersindir karena tidak bisa ikut les privat. Sudah terarah dengan bagus ya. Terus di rencana aksi juga Bu Dewayu sebagai coachnya sudah membimbing dan mengarahkan dengan bagus coachnya untuk bisa mendapatkan solusi secara sendiri permasalahan yang dialami oleh coachnya, yaitu dapat menentukan rencana aksinya sendiri dengan akan melakukan pertemuan dengan Pak gurunya. Itu terlihat sekali, dan Bu Dewayu juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada rencana aksi yang sudah bagus. Selanjutnya, kalau dari tanggung jawab,
Kalau Bu Dewayu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan memberikan umpan balik yang mengenai komitmen yang dilakukan oleh Kozinya, terus bagaimana menjalankan rencananya, terus sudah juga memberikan kesimpulan dari kegiatan yang akan dilakukan, serta sudah melibatkan teman yang akan diajak untuk menyelesaikan masalah tersebut. Secara umum antara yang kasus 2 tadi sudah sesuai dengan model Tirta, dan di sini Bu Dewayu juga sudah bisa memberikan pujian, memberikan kalimat-kalimat yang positif sehingga siswanya itu mampu terbuka seperti itu. Tiang rasa Niko sudah sesuai dengan model Tirta. Sekian dulu Bu Dewayu. Terima kasih Bu Putu dan Bu Wayanami.